Sosok yang disebut sebagai seorang pahlawan tidak selalu mereka yang lahir di suatu wilayah dan berjuang untuk wilayahnya tersebut. Kadang, mereka berjuang dengan membawa misi mulia demi kepentingan banyak orang. Laksamana Cheng Ho atau Yeng Hi adalah salah satu tokoh yang berhasil menyebarkan agama Islam di Surabaya. Dan kemudian namanya dijadikan nama sebuah masjid berarsitektur Tionghoa bernama Masjid Muhammad Cheng Ho. Laksamana Cheng Ho seakan mengabarkan bahwa etnis Tionghoa Indonesia selama ini ternyata juga memiliki peranan penting dalam penyebaran Islam di Indonesia. Laksamana Cheng Ho dilahirkan sekitar tahun 1371 di Provinsi Yunnan. Ada juga yang menyebutkan ia lahir di Hodai, merupakan sebuah kampung di daerah Bausan. Cheng Ho sejak kecil sudah memeluk agama Islam. Cheng Ho mengawali karirnya sebagai Qasim atau abdi kaisar. Ia pun berhasil menunjukkan keberaniannya seperti ketika memimpin dalam perebutan tahta melawan Kaisar Xu Yunwen dari dinasti Ming. Melakukan ekspedisi armada laut ke beberapa penjuru dunia. Tujuannya adalah mengembalikan kejayaan Tiongkok, mengontrol perdagangan, dan memperluas pengaruh di Samudra Hindia. Pada pelayaran pertama ini, armada Laksamana Cheng Ho berhasil mencapai hingga wilayah ke Asia Tenggara, atau Semenanjung Melayu, Sumatera, dan Jawa. Misinya adalah menunjukkan organisasi yang baik dan teknologi maju kepada dunia. Ekspedisi yang dilakukan Cheng Ho berdampak memudahkan pedagang Cina mencapai dan berdagang hingga ke seluruh penjuru dunia, termasuk Indonesia. Pada atap Masjid Muhammad Cheng Ho ini ada kaca, di situ tertulis kaligrafi. Nah, bertuliskan apa? 20 sifat wajib bagi Allah. Mulai wujud, idam, bakok, mukhalafatul khawadisi, yamuhu binafsihi, wahdaniyah, kudrat, iradat, ilmu, khaya, sama, basot, kalam, qadiron, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiron, katakan. Kemudian intinya lagi masjid ini ya ada depannya ya itu ada jendela ya, 2 jendela gelap yang kaligrafi itu ya. Nah, itu berkalimat Bismillahirrahmanirrahim. Untuk apa kok di depan sebelum masuk ada Bismillahnya itu
Kalau bagi orang yang bisa membaca kaligrafi yang ada jendela itu, ya paling tidak untuk mengingatkan kepada orang yang akan masuk, dalam minimal baca, mendahulukan ke kanan, membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kemudian bangunan utama itu juga ada maknanya. Jadi bangunan utama Masjid Muhammad Cengho yang bagian atas, ya itu ukurannya itu 9 kali 11. 9 itu adalah simbolisasi Wali Songo yang mensiarkan agama Islam pertama kali di tanah Jawa. Ya. Mengapa kamu menggunakan 9 Wali Songo? Karena dari 9 wali itu banyak keturunan Tionghoa ya. Ya, seperti Sunan Bonang. Bahkan beliau punya nama Tionghoa Bunan. Kemudian Sunan Ampel, beliau punya nama Tionghoa Bun Sewu dan lain sebagainya. Kebanyakan Sunan itu marganya Bun. Itu. Kemudian 11 apa? 11 itu adalah sisi Ka'bah yang pernah dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. 11 kali 11 Ka'bah itu kurang 11 itu dari Ka'bah. Untuk mengenang perjuangan dan dakwah Laksamana Cengho, maka pada tanggal 13 Oktober 2002 diresmikanlah masjid dengan arsitektur Tiongkok dengan nama Masjid Muhammad Cengho. Perpaduan gaya Tiongkok dan Arab menjadi ciri khas masjid ini. Arsitektur Masjid Cengho diilhami Masjid New Chi Oak Street di Beijing yang dibangun pada tahun 996 Masehi. Gaya New Chi tampak pada bagian puncak atau atap utama dan mahkota masjid. Selebihnya hasil perpaduan arsitektur Timur Tengah dan budaya lokal Jawa. Arsiteknya adalah Bapak Bambang Suryanto, merupakan Ketua PITI. Masjid Muhammad Cengho Indonesia atau lebih dikenal dengan nama Masjid Cengho Surabaya adalah masjid pertama di Indonesia yang dibangun dengan arsitektur Tiongkok. Mirip sekali dengan kelenteng dan bangunan-bangunan penting lainnya di Tiongkok. Sepintas lalu, Masjid Cengho Surabaya mirip kelenteng yang merupakan rumah ibadah umat Tridharma dengan dominasi warna merah, hijau, dan kuning. Ornamennya kental nuansa Tiongkok lama. Bila dilihat lebih dekat, terdapat lafaz Allah dalam huruf Arab di puncak pagoda, menunjukkan bangunan ini adalah masjid, lengkap dengan beduk di sisi kiri bangunan. Pada sisi utara masjid, terdapat relief Muhammad Cengho bersama armada kapal yang digunakannya dalam mengarungi Samudra Hindia. Relief ini memiliki pesan kepada Muslim Tionghoa di Indonesia pada khususnya, agar tidak risih dan sombong sebagai orang Islam. Orang Tionghoa menjalankan ajaran Islam bukanlah merupakan hal yang aneh atau luar biasa. Hal itu adalah wajar, karena 600 tahun yang lalu sudah ada Laksamana Tionghoa yang taat menjalankan ajaran Islam bernama Muhammad Cengho. Beliau juga turut mensiarkan agama Islam di Indonesia. Keberadaan Masjid Cengho menambah kekhasanan tempat bersejarah, sekaligus dapat menumbuhkan kerukunan antar etnis di Surabaya.